Tayyib, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Herwanti. Kita dalam pelajaran akidah akhlak. Hari ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Nah, tapi yang kita bahas hari ini adalah hormat dan patuh terhadap orang tua ketika orang tua telah meninggal. Nah, meninggal itu adalah hal yang pasti akan terjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semua makhluk yang Allah ciptakan untuk hidup pasti akan menemukan yang namanya meninggal. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya segala yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah tapi tetap berbakti, berbirrul walidain kepada orang tua kita? Yang pertama yaitu ketika orang tua kita meninggal, yaitu menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, dari mulai memandikan, mengkafani hingga mengkuburkan, itu kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Maka perlu banget untuk yang namanya belajar tentang pengurusan jenazah seperti itu. Yang kedua adalah melunasi hutang-hutangnya. Nah, ketika kita tahu orang tua kita punya hutang, maka kita harus berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, karena kasihan sekali ketika orang yang sudah meninggal itu masih punya hutang atau masih punya urusan yang ada di dunia. Nah, maka kita sebagai ahli warisnya harus menyelesaikan hutang-hutangnya. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Nah, jika orang tua kita punya wasiat untuk kita untuk menyelesaikan itu, maka kita wajib sebagai anaknya untuk melaksanakan wasiat yang orang tua kita berikan. Yang keempat, meneruskan silaturahmi yang telah dibinanya ketika masih hidup. Nah, silaturahmi itu penting banget, jadi jangan sampai ketika orang tua kita meninggal, silaturahmi kepada saudara-saudara kita terputus sampai di kita. Nah, maka ketika diajak untuk bersilaturahmi ke saudara, ke teman-teman orang tua kita ikutin, biar kita nanti bisa menyambung silaturahminya gitu. Jadi jangan sampai silaturahmi itu putus pada kita. Nah, gitu. Yang keempat, memuliakan sahabat-sahabatnya. Maka kita perlu tahu juga siapa sih sahabat-sahabatnya, agar ketika nanti sudah meninggal, kita bisa tetap memuliakan, oh ini teman ibu saya, ini teman bapak saya. Maka kita sebagai anak yang soleh dan solehah dan bentuk birrul walidainnya tetap memuliakan sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir yaitu kita mendoakan orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, tapi oleh orang tua kita itu selalu menunggu doa-doa kita. Di akhirat kala itu selalu menunggu, selalu ditunggu-tunggu. Maka jangan sampai berhenti untuk mendoakannya. Ketika setelah selesai sholat, ketika ingat orang tua, kita selalu mendoakannya. Anak soleh dan solehah pasti sudah hafal doanya kan? Iya, coba kita doa bareng-bareng ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, begitulah untuk pelajaran hari ini. Semoga semuanya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua, birrul walidain ya. Dan semoga nanti ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, kita tetap bisa birrul walidain sama orang tua kita. Jangan lupa tetap doakan ibu dan bapak yang udah berjuang mati-matian untuk kita semua. Untuk tugas hari ini Ustazah tulis di kolom di bawah, nanti di bagian tugas
Ya, cukup dari Ustazah. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Al birru man ittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.